Nah, memang di segmen ini kayaknya banyak berita-berita yang menggembirakan nih Ustaz. Di mana berita yang satu ini juga tidak kalah menggembirakan. Peduli dengan keberadaan kucing liar, seorang wanita di Lumajang, Jawa Timur rela merawat puluhan kucing liar yang ia temukan terlantar. Selain memberikan makanan, kucing liar tersebut juga dimandikan hingga diobati ketika sakit. Inilah puluhan kucing liar yang dirawat Prihaning Tias Widarsi, warga Tompo Kersan, Lumajang, Jawa Timur. Selain menyediakan kebutuhan makan, Tias juga merawatnya, termasuk memberikan obat jika sang kucing sakit. Sejak 9 tahun terakhir, mantan modeling ini mengaku telah memelihara 200 ekor kucing liar. Dari jumlah tersebut, 80 diantaranya telah diadopsi orang, sementara sisanya 25 ekor kucing masih dirawat di rumahnya. Biasanya dia mempersilahkan siapapun mengadopsi kucing peliharaannya tanpa dipungut biaya. Mereka hanya diminta menandatangani surat perjanjian komitmen akan merawat dan memelihara kucingnya secara layak. Mereka saya karantina dulu, kemudian jika memang kondisinya itu memungkinkan untuk dimandikan, saya mandikan. Kemudian saya beri vitamin, makanan yang sesuai usia. Dan jika memang mereka memiliki kondisi khusus untuk tindakan ke dokter, saya bawa ke dokter hewan. Untuk perawatan mulai dari biaya makan, biaya pengobatan hingga biaya lainnya, Tias harus menyiapkan biaya hingga 5 juta rupiah per bulannya. Semua biaya ia tanggung sendiri, meski terkadang juga ada yang berkenan menjadi donatur untuk membantu biaya perawatan kucing liar peliharaannya. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Masya Allah, semoga kepedulian terhadap sesama makhluk hidup menjadi amal jariah dan menjadi amal saleh, amin. Nah Ustaz, kucing ini kan memang hewan kesayangan Nabi ya Ustaz, koreksi kalau saya salah. Memang penting apa sih Ustaz menyayangi binatang dalam Islam? Ya, penting sekali ya, kalau bukan hanya kucing ya, memang kucing Nabi itu ada mueza namanya, kucing Nabi. Tapi bukan, permasalahan bukan karena kesenangan Nabi, tapi seluruh yang namanya hewan itu tidak boleh kita zalim seenak-enaknya begitu, karena kita juga diamanahi sebagai khalifah di muka bumi ini ya, pemakmur muka bumi ini, penjaga muka bumi ini juga harus memakmurkan semuanya. Dan kita itu sebagai khalifah itu makhluk Allah bukan cuma manusia, tetapi ada tumbuhan, ada hewan, ada air, gunung, semuanya kan makhluk Allah. Dan kita ini bertanggung jawab, diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah bagi mereka semuanya. Nah, ada satu hal ya, ada di dalam hadits Imam Bukhari yang menyatakan itu seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Dia masuk neraka karenanya dia tidak memberi makan. Dia makan dan minum waktu mengurungnya, dan dia tidak pula membiarkan kucing tersebut makan serangga di bumi ini. Jadi betul-betul dikurung dan kemudian sampai mati dengan niat memang untuk mengurungnya, untuk tidak memberi makan. Nah, inilah yang jadi permasalahan gitu ya. Jadi betapa yang namanya kucing, yang namanya hewan ketika dizolimi itu bisa menjadi kunci kendaraan masuk neraka itu. Sementara kalau kita lihat juga dalam hadis bagaimana seorang wanita yang kemudian memberikan minum kepada seekor anjing, ya kemudian surgalah balasannya. Jadi kan betul-betul sebetulnya itu satu simbol di mana yang namanya agama Islam itu bukan hanya mementingkan masalah kehidupan adab kita hanya terhadap sesama manusia, tetapi adab kita terhadap Sang Pencipta, sesama makhluk juga sama makhluk itu bukan manusia saja, tetapi tadi ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk yang lain dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita zalim, bahkan seekor semut ya. Ada dalam hadis kata Rasulullah, jangan kalian itu mengencingi lubang semut, kata Rasulullah SAW gitu. Jadi hal yang detail-detail seperti itu pun ya secara kafah menyeluruh ada tuntunannya dalam Islam. Iya, tapi ada juga nih Ustaz orang-orang yang memang menyukai kucing, tapi mereka tuh hanya bisa ngasih makannya aja karena mungkin lucu kucing gitu ya. Cuma tidak memperhatikan sampai dia buang air besarnya, dia buang air kecilnya. Apakah itu salah satu bentuk menelantarkan binatang Ustaz? Ya sebetulnya bertahap ya, artinya ada tingkatan-tingkatan. Ketika dia senang, dia kasih makan, tetapi kan justru bukan hanya permasalahan makan saja, tetapi dia ini harus digembirakan gitu.
dengan kasih sayang kita bisa menggembirakan yang namanya hewan kita. Tapi kalau kita tidak sayang, buat apa kemudian kita piara? Karena itu kan hanya akan menjadi dosa gitu loh. Jadi artinya kalau kita mau bukan hanya menyayangi yang namanya teman-teman, sahabat, tetapi juga binatang piaraan kita, hewan, semuanya itu harus kita sayangi. Kalau kita sudah menyayangi gitu ya, bahkan si hewan itu nggak perlu bicara, kita tahu bahwa dia sedang lapar, dia sedang sedih, dia sedang kalau sudah menyatu hati ya, walaupun dengan yang namanya hewan atau tumbuhan sekalipun itu juga bisa. Tumbuhan kita bisa kemudian melihat gejalanya, wah ini kurang air lah, ini kurang dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Insya Allah.